Nah, kalau misal anak memang belum siap, ketika diberikan makanan yang lebih kasar, dia pasti akan menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai empati. Nah, ketika anak sudah mulai makan, biasanya ada permasalahan yang membuat ibu merasa resah seperti gerakan tutup mulut pada anak atau GTM. Nah, hal ini ada beberapa penyebab yang menyebabkan anak menjadi GTM atau tidak mau makan. Nah, beberapa alasannya karena yang pertama, mungkin karena anak sudah kenyang sehingga ketika diberikan makan dia sudah nggak mau. Kemudian yang kedua adalah anak tidak dibiasakan makan di jam-jam tertentu. Seperti pada video sebelumnya, jadi saat kita memberikan empati harus membuat pola-pola makan. Nah, kalau misal anak tidak diberikan makan di jam itu, maka anak tidak akan mau makan karena tidak terbiasa. Kemudian yang ketiga adalah mungkin karena anak marah. Jadi dia menyampaikan bentuk protesnya dengan tidak mau makan supaya ada perhatian dari orang tuanya. Kemudian alasan selanjutnya anak terdistraksi saat makan. Jadi mungkin orang tua saat makan sambil mengajak jalan-jalan atau sambil menonton TV sehingga anak tidak fokus dan dia tidak mau makan. Kemudian bisa juga karena anak bosan dengan menu makanan itu. Jadi misal hari pertama, kedua ibunya membuat bubur, anaknya suka. Nanti menu ketiga karena anaknya suka ibunya buat bubur lagi. Nah biasanya kalau misal menunya yang sama terus anak nggak akan mau makan lagi. Yang selanjutnya mungkin karena perubahan tekstur yang terlalu cepat. Misal saat usia 6-8 bulan kan anak baru belajar makan bubur. Nah, ketika biasanya anak sudah tumbuh gigi, orang tuanya langsung memberikan makanan yang lebih padat, yang agak kasar teksturnya. Nah, kalau misal anak memang belum siap, ketika diberikan makanan yang lebih kasar, dia pasti akan menolak. Kemudian yang selanjutnya mungkin anak trauma ketika makan. Jadi mungkin ketika anak nggak mau makan, tetap dipaksa makan. Atau ketika dalam proses makan, ketika sendoknya dimasukkan mulut, dia melukai anak sehingga menganggap suatu proses makan ini proses yang menakutkan untuk anak. Jadi biasanya ada trauma seperti itu membuat dia nggak mau makan lagi. Kemudian bisa juga karena memang dia sakit. Jadi entah karena sakit di area mulutnya, mungkin ada sariawan, atau lidahnya terluka, atau mungkin dari saluran pencernaan di daerah perutnya mengalami masalah seperti sakit perut, atau kembung, atau mungkin cacingan yang membuat anak susah untuk makan. Nah, jika mengalami permasalahan GTM yang disebabkan oleh penyebab yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara orang tua mengatasinya supaya anak mau makan kembali? Jadi yang pertama, jangan memaksa anak ketika makan. Jadi semakin anak dipaksa, semakin dia nggak mau, semakin trauma, akhirnya dia nggak akan mau makan lagi. Kemudian yang kedua adalah buat komitmen dari orang tua dan juga anak. Jadi dari orang tua buat pola makan dari jam-jam dari pagi sampai sore, jadwal makan anak. Nah, jika anak mengalami trauma, sebelumnya mungkin orang tua bisa mengajak komunikasi kepada anak. Jadi meskipun anaknya masih bayi, belum bisa diajak komunikasi, tapi tetap sampaikan permintaan maaf itu. Karena meskipun anak nggak bisa ngomong, tapi dia memahami emosi dari orang yang ngajak dia ngomong. Kemudian kalau anaknya sudah besar, beri pengertian bahwa makan ini adalah kebutuhan nutrisi. Jadi penting untuk makan. Kemudian penting juga untuk diberikan sugesti-sugesti positif setiap hari berulang supaya anak mau makan kembali. Yang selanjutnya adalah buat suasana makan bersama keluarga. Jadi mungkin ketika kita menyuapi anak makan, dia makan sendiri. Nah, buat suasana yang berbeda, jadi makan bersama dengan keluarga supaya anak ada temannya. Nah, dari makan bersama keluarga itu, anak akan meniru pola dari keluarganya. Jadi anak juga bisa belajar makan sendiri menggunakan sendok sehingga tidak ada unsur keterpaksaan ketika dia makan. Kemudian yang keempat adalah buat variasi makanan baik dari rasa, tekstur, aroma maupun dari warna makanan. Karena dari kesemua variasi ini akan mengajarkan anak
stimulasi juga. Jadi tidak hanya memberikan nutrisi, tapi juga stimulasi kepada anak. Jadi ketika anak belajar rasa, ini akan belajar indera pengecapnya juga. Jadi lidah-lidah, indera pengecapnya belajar semua komponen rasa ketika disuapi makan. Kemudian dari aromanya kita bisa melatih indera penciumannya untuk mengenali aroma-aroma yang kita berikan saat makan. Kemudian dari tekstur, dia juga akan belajar mengenai tekstur halus, tekstur yang lebih kasar, kemudian suhu hangat dan suhu dingin. Jadi kemampuan oromotornya juga lebih bekerja maksimal, dan ketika dia berbicara, dia akan lebih siap. Kemudian dari segi warna kita bisa melatih indera visualnya. Jadi dengan variasi warna makan, anak juga belajar warna-warna dari makanan. Nah, dari variasi tersebut kita bisa melatih ke semua sistem indera dan membuat suasana yang lebih menyenangkan ketika makan. Kemudian yang kelima adalah ciptakan suasana yang menyenangkan ketika makan. Nah, misal anak sudah terdistraksi dengan HP atau gadget ketika makan. Nah, biasanya agak sulit ketika menangani seperti itu. Jadi boleh gadgetnya dikesampingkan, kemudian buat variasi makanan itu tadi, buat bentuk-bentuk yang lucu, kemudian sambil bercerita ketika makan. Jadi mungkin wortelnya dibuat bentuk boneka atau sayurnya dibentuk apa, sehingga saat anak makan dia juga bisa berimajinasi mengenai bentuk-bentuk itu. Yang selanjutnya adalah maksimalkan pemberian makanan cemilan yang sehat, bukan dari tambahan susu formula. Jadi kalau misal kita memberikan makanan cemilan yang sehat seperti puding atau bubur kacang hijau misal, itu akan melatih anak untuk makan juga, sehingga ketika diberikan makanan pokok dia mau. Kemudian suapi anak dengan tangan. Mungkin anak nggak mau makan karena trauma dengan sendok yang melukai mulutnya. Jadi bisa diberikan makanan dengan tangan, atau mungkin berikan sendok yang dengan bentuk-bentuk lucu yang dari silikon yang lembut. Tapi ketika mengenalkan sendok, lebih baik anak suruh pegang dulu, jangan langsung disuapkan ke anak. Ketika anak sudah mulai terbiasa dan bahwa itu aman, ketika disuapkan ke mulutnya, maka dia akan mau kembali. Kemudian yang terakhir, yang penting juga bahwa dalam pemberian empasi ini orang tua harus sabar dalam menyuapi anak. Nah, itu tadi 8 faktor penyebab anak GTM dan 8 cara menangani anak GTM. Nah, kalau misal Sweet Mom di sini ada yang mengalami permasalahan serupa, boleh dicoba cara-cara tadi agar anak kembali mau makan. Cukup sekian informasi hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.